Hora, selamat datang di Bataknesia Channel. Poda orang Batak adalah suatu petunjuk yang disampaikan kepada anaknya atau sebuah nasihat yang disampaikan orang yang lebih tua terhadap seseorang berupa didikan dan peringatan yang diberikan berdasarkan kebenaran dengan maksud untuk menegur dan membangun seseorang dengan tujuan yang baik. Jadi, poda Batak selalu bersifat mendidik. Orang Batak selalu memodai atau menasehati anaknya agar berperilaku yang baik dan patut dicontoh untuk orang lain. Semenjak anak sudah tahu arti kata, orang tuanya sudah mulai menyiram berbagai poda untuk anaknya agar anaknya tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum lanjut, ayo kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan share juga ya, supaya kita menambah wawasan dan pengetahuan mengenai adat dan budaya Batak. Onma, 5 bolas poda atau nasihat orang tua Batak untuk anaknya yang sudah dewasa dan mau merantau. 16. Dang uasan halak dituruni sampuran. Jadi, seorang anak itu dipodai juga agar mencari kemakmuran di tempat yang akan diinjak. Di mana arti poda di atas adalah seseorang itu tidak akan kehausan orang di dekat air terjun. Jadi, jika kamu makmur, maka pastilah kamu tidak akan kelaparan. 17. Maila raut soda potan. Poda ini juga menganjurkan anaknya supaya tidak menggunakan sajam atau senjata tajam untuk melukai siapapun. Di mana maksudnya juga adalah malu pisau tidak melukai. Ini dikatakan untuk melarang keras orang yang suka mempermainkan pisau, sebab bukan tak mungkin akan melukai orang lain. 18. Songon tuhil, ia pinasak masuk, ia tinaitro. Bagaikan pahat dipukul, masuk, ditarik kembali. Maksudnya, janganlah bekerja kalau disuruh, ambil inisiatif. Ini cocok bagi orang yang selalu disuruh baru dikerjakan. Poda ini diucapkan orang Batak untuk anaknya yang bekerja. Agar dia disukai atasannya dan juga orang lain, maka langsung ambil inisiatif. 19. Dang boi sambari batangan martopap. Ini biasanya diucapkan orang Batak terhadap anaknya yang mencintai terhadap seseorang, namun seseorang itu tidak mencintai anaknya. Jadi dipodakanlah bahwa tak mungkin hanya bertepuk tangan sebelah. Sebaiknya anaknya mencari yang lain karena cintanya tidak akan pernah diterima. 20. Tip-tip alai saya dong manggajangi, dos-dos alai saya dong masih boloni. Poda ini dikatakan orang tuanya supaya anaknya tidak cemburu melihat saudaranya lebih sukses atau kaya dari dia. Karena walaupun bersaudara, tetapi semuanya tidak akan sama jalan pikiran maupun harta kekayaannya. 21. Tigor dorang sang hapit. Poda ini diumpamakan seperti kayu ransang yang lurus namun terjepit. Artinya, meskipun nanti anaknya selalu berbuat benar dan tulus, bisa saja terjepit, sehingga ia merasa serba salah. Jadi harus tetap sabar. 22. Membuat masian toruni rere. Nah, meskipun pangkat dan jabatan anak orang Batak sudah tinggi, namun selalu diajarkan agar tetap adil. Karena arti poda di atas adalah seseorang yang mengambil emas dari bawah tikar buruk. Maksudnya, agar jangan mengambil keuntungan dari jalan terkutuk atau korupsi dan menipu. 23. Maraprapna somangulang.
Orang yang tidak jatuh malah ikut terluka. Maksudnya, jangan ikut terlibat dan melibatkan orang lain pada sesuatu yang bukan urusannya. Jadi, poda ini dikatakan agar anaknya tidak mencampuri urusan orang lain. 24. Tusundung nado hau marumpak. Poda ini sangat bagus dikatakan kepada anaknya agar anaknya selalu berbuat baik dan beramal, di mana artinya adalah pohon akan tumbang ke arah condongnya, yang berarti seseorang itu akan menjadi seperti apa kelak, akan sesuai bakat, talenta, serta amal dan perbuatannya. 25. Bolus domulani hadengganon, jujur domulani hasesega. Arti poda di atas adalah seseorang yang cepat melupakan perbuatan yang tidak baik seseorang, maka akan bersumber kebaikan. Tetapi suka menghitung perbuatan baik kita menjadi sumber perselisihan. 26. Risi-risi hatani jolma, lamot-lamot hatani begu. Poda ini disampaikan kepada anaknya, di mana arti poda ini adalah bahwa ucapan manusia itu kasar, tetapi ucapan iblis itu halus lemah lembut. Ungkapan ini mengingatkan supaya anaknya itu jangan cepat tergiur pada kata-kata rayuan yang hanya enak didengar kuping. Padahal, maksud dan tujuannya untuk menusuk dari belakang atau tipuan. 27. Sahalak maniop sulu, sudehalak marsulu hosa. Jadi, poda ini dititipkan orang tuanya kepada anaknya supaya tetap berbuat baik. Di mana, jika ia terus berbuat baik, semua keluarganya akan bergembira karena merasakan hasil perbuatan baik tersebut. Ini diucapkan untuk menghargai perbuatan baik seseorang, sekaligus mengharap agar semakin banyak orang yang menjadi berkat untuk orang lain dan keluarga. 28. Sidapot soluk donaro. Jika anaknya menjadi seorang pendatang nanti di negeri orang, maka anaknya diajarkan agar mematuhi atau tunduk pada kebiasaan adat yang berlaku setempat. Tidak boleh mengatakan, "Wah, kalau yang berlaku di daerah kami begini atau begitu." 29. Mulak-ulak songon nama ngusabotohon. Berulang-sulang atau bolak-balik bagaikan membersihkan tangan. Artinya, tidaklah salah walaupun apa yang telah diucapkan pembicara terdahulu diulangi lagi oleh pembicara belakangan. 30. Ulu balang nasomida musuh. Nah, poda ini juga disampaikan kepada anaknya supaya jangan sok dan mengaku jagoan dan pemberani, tetapi tak pernah berhadapan dengan musuh. Itulah sebanyak 30 poda nasihat orang Batak terhadap anaknya yang sudah dewasa dan ingin merantau. Saya juga sering dipodai among inong seperti ini. Lului amamu di perjalanan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita disuruh mencari ayah atau orang tua di perantauan agar bisa menjadi pangalualuan atau teman curhat. Sekian ulasan yang dapat kami sampaikan. Bagi sahabat sekalian, abang, kakak, atau ito, jika ada kesalahan kami mohon maaf dan silahkan berikan saran di kolom komentar. Karena saya juga masih muda dan masih dalam tahap belajar. Namun, poda di atas saya dapatkan dari orang tua saya yang sering memodai saya kemanapun melangkah. Sekian dan mau lihat teh. Sekian informasi untuk hari ini. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton.
Horas dan Mauliante.